Why choose Hydro Coco? I choose original, Natural. healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Indonesia jelas bukan hanya Jakarta. Penting menyimak suara berbagai anak bangsa. Mendengar keresahan yang mengharu biru, menyimak harapan yang datang dari segenap penjuru. Maka kami pun menyambangi 19 kota di Nusantara, berjumpa anak bangsa hingga ke mancanegara. Biar suara-suara itu dapat diutarakan, agar keberadaan mereka yang jauh tak terlupakan. Inilah sepotong rekam jejak perjalanan kami mengarungi negeri-negeri, menghikmati tanah yang sangat kami cintai. Mustahil mengabaikan peran perempuan dan kontribusi anak muda. Indonesia sulit berderap jika hanya ditangani pria dan kaum tua. Sudah banyak perempuan dan anak muda memberi bukti bahwa usia, jenis kelamin bukan halangan berkontribusi. Sebab jika perempuan dan anak muda semakin berdaya, niscaya kian hebat pula sebuah bangsa. Saya ingin memulai dengan pertanyaan seperti ini. Saya mau ke Mbak Puan. Biasanya itu orang berpikir jadi menteri itu pasti enak, nikmat. Tapi pertanyaan saya bukan apa enaknya, justru apa yang paling tidak enak Mbak Puan dengan menduduki posisi menterinya Jokowi? Yang tidak enaknya itu adalah saya punya tanggung jawab yang besar bagaimana kemudian bisa membantu Presiden menyelesaikan tugas-tugas beliau sehingga Trisakti dan Nawacita yang menjadi visi dan misi dari Presiden dan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja tujuannya adalah bagaimana kemudian rakyat bisa lebih sejahtera daripada hari ini. Itu yang kemudian membuat saya terpicu untuk bisa bekerja keras kemudian melakukan tanggung jawab dan kewajiban saya. Jadi itu nggak enaknya bagaimana kemudian jadi lebih ke beban yang berat. Beban yang berat tidak membuat kita terbebani, tapi bagaimana kita harus berusaha terus, bekerja terus sehingga memang pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan rakyat bisa sejahtera dalam pemerintahan ini. Itu yang kemudian harus saya kerjakan dan itu tanggung jawab yang besar untuk saya lakukan. Itu tanggung jawab yang besar. Ibu Susi, apa paling tidak enaknya jadi menteri, Ibu? Kalau tanggung jawab juga sama merasa beban itu sangat besar, apalagi lautan Indonesia sangat luas. Saya merasa semua berharap bahwa saya bisa bikin magic semua nelayan jadi sejahtera gitu kan dalam satu begini. Tetapi tentu saja hal tidak mudah dan mengawasi laut segini besar juga tidak mudah, tapi alhamdulillah Pak Presiden kan sangat mendukung. Jadi kita pakai eksekusi undang-undang kita, tenggelamkan kapal. Nggak enaknya sekarang tiap hari saya dapat WA dari semua grup, tidak Jumatan tenggelamkan. Malam minggu tidak keluar malam tenggelamkan. Tenggelamkan. Semua tenggelamkan. Lalu semua foto yang ada di koran, di majalah, di TV pasti diambilnya yang saya lagi melotot lah, yang saya lagi teriak lah. Jadi saya bilang mana foto saya yang cantik, enggak ada. Cantik. Tapi memang tenggelamkannya Susi itu sudah betul-betul ngetop, di mana-mana tenggelamkan. Ya tapi segala macam bukan kapal. Orang ndak Jumatan, orang ndak malam mingguan, orang ndak aktif di WA, semua tenggelamin. Tenggelamin. Termasuk terakhir. Apa? Harga rokok naik, tenggelamkan. Di bawah fotonya Pak Jokowi, masa mau saya tenggelamkan Pak Presiden? Oh jadi Bu Susi masih ada takutnya ya? Masih takut sama Pak Jokowi ya? Ya enggak enak saja. Oh nggak enak tapi nggak takut. Jauh hari sebelum pemilihan presiden 2014, Mata Najwa menghadirkan politisi-politisi penentu negeri ini
Di Solo, Jawa Tengah, panggung Mata Najwa menjadi tempat untuk Joko Widodo, Yusuf Kala, Anies Baswedan, Abraham Samad, dan Ganjar Pranowo. Menebar inspirasi dibungkus canda tawa yang kemudian mengguncang ribuan mahasiswa. Begini panggung para penebar inspirasi. Pemilu kada rusuh, aparat saling serang, tiap hari Pak Abraham Samad nangkap orang. Ya. Bagaimana caranya kita bisa tetap optimis di tengah situasi negeri yang seperti ini? Apa korupsi barang baru? Tidak, korupsi bukan barang baru, dari dulu sudah ada korupsi. Tapi kejadian ini menunjukkan kita sering lebih memperhatikan yang ditangkap. Sementara di sisi lain ada begitu banyak orang-orang yang pada mereka kita bisa titipkan harapan bahwa masih banyak orang-orang baik di Indonesia. Itu yang kita bisa lihat. Sedangkan pegawai kita kan 4,5 juta orang aparat negeri. Bahwa pengaruhnya itu jelas, itu penting untuk diketahui, tapi tidak sebejat semualah orang bangsa ini tentang koruptor. Tapi seperti katakan tadi, coba lihat satu, Nasaruddin sudah berapa tahun tiap hari, mungkin sudah ribuan kali muncul di TV. Ya. Atau yang lain, Miranda atau Enggi atau Gubernur Riau atau siapapun, itu kan? Atau Tapi bukan berarti harus digeneralisir, sudah tidak ada lagi pejabat bersih di negeri ini. Iya, tidak perlu generalisir. Tepuk tangan dong untuk Pak Yusuf Kala. Apakah Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah ada kekhawatiran terperosok lubang yang sama sehingga ragu-ragu mengambil keputusan, Pak Jokowi? Ya, enggak pernah. Saya nanyanya udah dramatis dijawabnya gitu. Saya kira kalau kita memang sudah mempunyai keyakinan bahwa itu benar dan baik untuk rakyat, untuk masyarakat, ya sudah segera diputuskan gitu loh. Nggak usah berpikiran nanti ini akan terjadi ini, nggak akan cepat keputusan itu kita ambil. Padahal kan masyarakat menunggu, masyarakat menanti sebetulnya apa yang ingin kita kerjakan itu. Dan yang paling penting selalu saya sampaikan ke dinas dan di bawahnya, asal kamu nggak ngambil uang rupiah pun putuskan, nggak ada masalah. Saya juga akan bertanggung jawab kalau nanti terjadi masalah, karena saya kira kebijakan administrasi dan mengambil itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kemudian yang kedua, jadi Pak Jokowi bilang jangan khawatir ambil keputusan, akan pasang badan kalau itu betul. Saya berani pasang badan. Tidak akan ninggalin anak buah ya Pak? Kalau itu memang anak buah ini betul-betul tidak ngambil dan betul-betul itu karena sebuah keputusan administrasi atau sebuah keputusan karena sebuah kebijakan. Pak Ganjar, ada resep khusus atau memang sejujurnya melihat begitu banyak kepala daerah yang tertangkap, ada rasa khawatir sedikit kalau mengambil keputusan, jangan-jangan nanti ini dikriminalisasi mungkin saja. Kan alasannya ada yang seperti itu. Enggak lah. Satu saja, kalau di otak sama hati kita nggak mau nyopet sudah beres. Tapi kalau di otak kita besok saya berkuasa dan besok saya nyopet, maka sebenarnya tiap hari kita akan dihantui berapa kemudian kita harus dapat, berapa untuk mengembalikan modal kampanye. Untungnya Mbak, teman saya banyak. Jadi waktu kampanye itu agak gratisan aja saya ini. Pak Abraham, kalau tadi misalnya dikatakan bahwa perbaikan remunerasi penerimaan, cuma kita lihat ada berbagai contoh tuh, misalnya yang gajinya sudah 300 juta karena dapat komisaris BUMN, tetap korupsi juga, kan Anda juga sempat bilang tuh, bahwa sebaiknya yang seperti itu dihukum mati saja. Iya, jadi begini Mbak Najwa, setelah kita coba amati, kalau misalnya ini kan banyak pejabat-pejabat tinggi yang korup ya, ternyata itu disebabkan oleh satu aja, keserakahan dan ketamakan. Jadi kita harus menghindari hidup yang serba hedonis dan pragmatisme. Kalau kita sudah bisa terhindar dari kehidupan pragmatisme dan hedonis, saya yakin pejabat itu tidak korup. Tapi kalau dia terjebak dengan kehidupan pragmatisme, pastilah dia korup, dia akan tamak. Ini kan karena apa? Sekali lagi perilaku, ketamakan, keserakahan, sebenarnya intinya itu. Oleh karena itu, kalau orang yang korupsi karena keserakahan dan ketamakan, treatmentnya harus berbeda. Orang ini harus diberikan hukuman yang berat. Harus ada efek jera. Saya sepakat mungkin, tapi ini pendapat saya pribadi bahwa kalau orang yang korupsi karena serakah, tamak, itu nggak apa-apa dihukum mati. Tidak apa-apa dihukum mati? Iya.
Jika dikasih kesempatan untuk berganti peran di antara kelima orang ini. Saya mau jadi gubernur Jawa Tengah. Wah. Kenapa? Karena kelihatan jadi gubernur Jawa Tengah lebih tenang daripada yang lain. Dan jelas tidak mau jadi ketua KPK, banyak musuhnya nanti di belakang hari. Jadi kalau gubernur DKI? Wah, banyak masalahnya. Pak Jokowi, kalau mau ganti peran mau jadi siapa? Sebagai apa? Kenapa? Mau melakukan apa, Pak? Saya ini kan banyak media mengatakan ya wajah saya ini kan wajah desa. Jadi saya pengen punya face dan body seperti Mas Anies. Dan saya pengen mengajar dari pagi sampai tengah malam. Kira-kira ngajar apa? Kalau Pak Jokowi jadi dosen tuh ngajar apa kira-kira? Saya kuat, dipikir nggak kuat saya pagi sampai malam Oh ya ngajar. percaya Saya Pak. kuat, Percaya. saya kuat. Ngajar apa kira-kira Pak? Apanya? Ngajar apa? Ya yang diminta ngajar apa, saya ngajar. Mas Ganjar. Ya, rektor. Rektor. Sama rektor. Rektor itu ngomong apa aja oke, dan kira-kira pasti benar begitu kan? Enak, nggak ada. Walaupun salah. Tapi bukankah cita-cita Ganjar Pranowo sejak dulu jadi politisi? Ya kan Anda memaksa saya untuk itu. Nah ini politisinya keluar nih, ngelesnya keluar, Iya. politisinya Kalau keluar. Tadi kan nggak dipilih, suruh pilih yang ada di sini. Kalau saya pilih yang lain, saya pilih yang lain. Tapi kalau suruh pilih yang di sini, jadi rektor saja. Nggak mau jadi gubernur Jakarta tukeran? Hah? Nggak mau jadi gubernur Jakarta tukeran? Dulu rencananya. Mas Jokowi. Rahasia, ini rahasia kebuka. Mas Anies mau jadi siapa Mas kalau bertukar peran? Ini semua sudah mau jadi rektor tadi. Saya milih siapa ya? Mau seperti Pak JK, Dewan Masjid, kelihatannya kurang tua saya Pak. Untuk Dewan Masjid Pak. Ketua PMI. Ketua PMI ya, kurang PMI boleh juga sih ketua Boleh PMI. ketua PMI ya. Tapi kalau gubernur berat, Jakarta berat. Jawa Tengah, saya Jogja. Meskipun bisa sih ya dia tuh. Saya pilih ketua nggak KPK bisa. aja. Jogja nggak bisa, Jawa Tengah yang bisa. Oh iya betul. Harus raja Mas Anies. Iya betul. Saya pilih jadi ketua KPK. Ya. Kenapa Mas Anies? Ya. Apa yang akan dilakukan beda? Kalau ketua KPK-nya Anies Baswedan bukan Abraham Samad, apa yang beda? Ya. Nah, kalau kemarin selama ini kan saya di dunia pendidikan. Jadi kami di kampus mengajarkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan pertama di Indonesia, wajib. Jadi di sisi pencegahannya itu kita berusaha mengurangi suplai potensi koruptor. Karena kampus-kampus kan tanpa sadar itu kita mensuplai gitu. Nah, sisi lain kalau di KPK bisa komponen pemberantasannya. Dan yang dikerjakan KPK sebenarnya sudah baik. Cuman saya kalau saya jadi ketua, mohon izin Pak Ketua menampilkan tambahan. Barangkali gini, saya ingin agar pemberantasan korupsi tidak didekati sebagai program. Bukan tugas semata-mata KPK atau kejaksaan atau polisi, tetapi pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan semesta se-Indonesia. Pak Ketua KPK yang terhormat. Iya. Kalau dikasih kesempatan bertukar peran, mau jadi siapa Abraham Samad? Sebenarnya tidak ingin memilih. Ya. Saya tetap ingin konsen untuk menyelesaikan tugas saya. Tapi kalaupun dipaksa harus memilih. Dipaksa ini? Saya harus memilih, tapi tidak memilih jabatannya. Saya ingin jadi Jokowi yang betul-betul tulus, ya. Tidak seperti orang lain yang suka berpura-pura, lip service, retorika, tapi tulus. Tapi saya tidak ingin jadi gubernur. Saya cuma ingin jadi Jokowi aja. Kita melihat ini orang satu unik. Ya kan? Sedikit unik, aneh begitu ya. Ini muji atau menghina, ini agak tipis. Beda tipis ini. Pak
Pak Jokowi dibalas Pak. Ada komentar khusus Pak. Soal tadi Pak, silakan. Nggak ada. Nggak ada. Masa nggak ada sih Pak, udah panjang loh, panjang lebar. Nggak ada. Dikit aja Pak, dikit komentar. Nggak ada. Tadi kan saya tanya kalau bertukar peran. Sekarang tanyanya kalau diminta memilih pasangan. Capres, cawapres. Dari 4 orang yang ada di samping Bapak. Atau paling tidak Pak. Tapi yang di samping-samping Bapak ini gimana Pak? Wah, semua pantas aja, semua pantas. Semua pantas. Pasang-pasangan yang cocok? Hah? Yang cocok? Cocok, semuanya cocok. Semua. Terkecuali satu. Siapa itu? Pasti tidak cocok. Siapa? Ketua. Sama-sama orang Makassar tidak bisa. Sama-sama Makassar Nggak bisa, pasti tidak bisa. Berarti saya juga nggak bisa Pak. Anda bisa juga ya? Nggak bisa juga ya? Jadi ini memang saya nggak kepengen 3 Pak. kita orang Makassar lawan 3 orang Jawa Tengah. Gitu. Jadi bolehlah siapapun selain Anda dengan Abraham nggak bisa. Nggak bisa. Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kalau ditanya soal 2014 selalu jawabnya malu-malu. Cuma itu kan ditanyanya di Jakarta. Ini kan ditanya di Solo di rumah sendiri. Iya kan? Kalau di rumah sendiri itu lebih plong, lebih nggak ada beban. Jadi silakan Pak dijawab. Jadi kalau ditanya mengenai mengenai pasangan, saya sama dengan Pak JK, pasangan saya sampai sekarang Iriana namanya. Pak, kan Pak Jokowi kan kalau ditanya selalu nggak mikir gitu kan Pak? Lah memang nggak mikir betul. Pak, nggak mikir, tapi dalam hati ada... Saya mikir. Tapi mikir tadi yang berkaitan dengan hujan, dengan banjir. Kalau mikir negeri 2014, mikir pas malam-malam mikir. Begini. Kalau saya itu biasanya, kalau pas fokus kerja, ya saya tidak mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Kalau ini fokus baru urusan dengan hujan yang nanti berkaitan dengan banjir, saya fokus ke situ. Nggak takut kehilangan momentum Pak, 2014? Wong saya baru fokus ke situ kok diganggu lagi. Boleh dong saya usaha nanya. Enggak, saya kan baru fokus ke situ, jangan diganggu lagi ya, fokus ke situ. Ya udah. Seorang pemimpin yang paling penting integritas harus beres. Iya, that's right. Kita membutuhkan pemimpin yang terus-menerus menegakkan kebenaran. Rakyat butuh figur baru yang selalu optimis, nggak banyak berkeluh kesah. bukan yang bertingkah palsu dan yang ingkar janji dan yang tidak tahu diri. Pemimpin bangsa harus pelan-pelan menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. That's right. Itu bisa diatasi. That's right. That's right. Kita bekerja untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan. Iya, that's right. Publik mesti melihat lebih dalam lagi. siapa pemimpin yang peduli. Seberat apapun masalah bangsa itu bisa diatasi. Pemimpin itu mendobrak keadaan, bukan mengokohkan kemauan. Pemimpin bangsa harus pelan-pelan menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menegakkan hukum tanpa syarat pada siapapun, semuanya demi bangsa.
Mata Najwa adalah sebuah karya bersama. Sejak embrio perencanaan hingga eksekusi dan pasca acara, semua terlibat mengulurkan bantuan agar sajian demi sajian tidak mengecewakan. Seperti ini kerja bahu-membahu tim di balik layar. Karena saya tidak punya uang nonton bioskop, saya ajak ke perpustakaan. Makanya kantornya Mas Fadlizon pengen bikin perpustakaan. Jangan bangga jadi atasan, sebab di pasar baru atasan 50.000 dapat 3. Terdata kurang lebih 35.000 peserta semuanya menonton acara talkshow Mata Najwa. Rencananya tidak hanya rekor Indonesia, namun kita akan proses menjadi rekor dunia. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tahun demi tahun, Mata Najwa menapakkan karya. 511 episode, gelaran di belasan kota hingga mancanegara. Menyuarakan demokrasi, toleransi, nilai-nilai anti korupsi, dan semangat berbakti untuk negeri. Karena hanya dengan karya, negeri ini bisa berdaya. Keterwakilan adalah isu mendasar dalam demokrasi. Bagaimana rakyat sebesar mungkin dapat berpartisipasi, berinteraksi dengan para pemangku negeri, melihat langsung kemampuan dan integritas mereka diuji. Biar rakyat bisa melihat dan menuntut sendiri agar mereka taat pada konstitusi dan jauh dari korupsi. Mengajak tokoh-tokoh perempuan terkemuka menyerukan afirmasi perempuan dalam politik Indonesia. Memberi kesempatan tokoh-tokoh yang baru agar rakyat tak kehabisan harapan pada sosok pembaharu. Agar Indonesia tak hanya diisi orang yang itu-itu belaka. Biar semua mengerti, siapapun punya kesempatan yang sama. Siapa tahu dapat menyalakan inspirasi bahwa masa depan Indonesia masih terbuka untuk diisi. Menyaksikan wajah-wajah optimis dari seantero negeri. Menghirup harapan yang tak boleh lekas mati. Semua marahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang
Dipersembahkan oleh